Nah, kula nu duwe kata-kata Durarus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi maca Quran ku khatam. Jadi luwih hebat Imam Syafi'i timbang Gus Dur. Nah, Gus Dur takoki Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip bodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Iku yenane Gus Dur. Jadi, Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah, Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Syafi'i engkau kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Lah iya, jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Ah, makhluk enteng. Maca Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak, makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas ada jagungan mbek sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir, dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, "Ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar." Dia sholat asbab. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, "Apa tadi Anda merasa ada api?" "Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa." "Kenapa Anda tidak merasa apa-apa?" "Saya sedang asik dengan Tuhan." "Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan." "Aku kena geni paling mati, nak kena murkane pangeran, gak barbar nganti dunia nopo." Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu, tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan mbek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mriki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampean takut pengiran iso jawab. Mungkin nak salat piro? Napa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kena iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak salat pas susuk pira menit? 10 menit. Tapi nak kowe jagungan mbek Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kena iso jawab ketok kan. Ndak bisa kan? Mulane kula paling pede nggih pas ngaji. Kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora sisape. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener kok. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamune itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Pak kula baleni malih. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditakdir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi cah jualem nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng, sampai tak dalamku sing itu ya perkara niku jarang ngongkon.
Kulo sering ngomong mbek bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liyab luakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liyab luakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Agar eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua zaman nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Saya muga disepuro pangeran. Anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Mingkau. Bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subbatihim. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subbatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kuwi butuh. Lahiqat wis metu sapa kulo umatin bima kana ta'bud. Dan iki wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbud. Fayaku mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing mbok enteni. Fayaku luna mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Ingkar lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Kulo maca hadis iki mriyang kan. Iki piye nek santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni cek. Tapi jabe nek saya kulo nang nggih saged. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo napa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saqi wa yat'auna ila sujudi fala yastad. Faisafu mongko den buka apa an saking saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fayakhiruna sujadan ajmaun. Terus wong mukmin iso sujud. Walaya qolan ora kari sapa ahadun wong suci kana kang ana sapa ahad sajada sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik ila sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala qoba tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblokno napa neraka kala mboten iki tenan iku ora samriyang, kowe saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki isine biduan to jeneng donya to. Maksude iki urung ora maksa, urung napa? Tenang ae sampe mas dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditata wae saiki sujude napa? Surah Sumayur yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Marro. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakas. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Yazid bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi. Hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka surati uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabauna sura kemana ada munadin asmaul qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yaqfa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa muskilahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit yo dhuwit udah di pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tahu disembah sing didewa-dewano ning donya tumakodat hum ilan kata idza lam yaqqa ilal mukminun. Mok karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale
Qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas. Hei manusa kok ijek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Fayaquluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairahu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon misalnya. Terus alhiku bi alihatikum pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakoni. Wah ya repot tenan. Alhiku bi alihatikum wa ma kunna fayaqul bal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hadan. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayaquluna napa? Naam, kowe kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sanging sifat ague ma'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum kasosa hasil bakor koyok sungune sapi. Jadi gegere ku atos kerak kok sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Dipun nggih kula niku insyaallah kula wingi mun kodho kalian Masrum wis niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud niku penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi zaman Sugeng paling sering ngendikan, ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu, fa'inni ala nafsika bikasrotis. Mulane ngaji ini diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten niki nganti kula mati nggih ngeten niki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab kage materi-materi ulama sing ikhlas. Mboten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang enggak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang enggak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah ngalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok enggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya sesuk ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu iso nulung anakku sesuk, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari go ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Saking rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau saged sholat, kalau saged zakat, kalau saged sedekah, saat ini saged mulang. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuane setan, ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama yo rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nek kowe suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwang ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting. Mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan.
Mun ngadem kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati kan pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno ambek kowe mamang rahmate, kuwi jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Karena orang ulama sing bali lho Baroah lah maca Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli qiraat bingung kan kena ulama sing bali lho itu perkarane urusan apik kok. Mergo ulama qiraat sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sampai lihat di khilaf-khilaf ulama qiraat. Karena dianggap bagian dari surat An-Fal. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ora baru atok surat Ra'd ya perang. Surat liyane nggih muakes. Ya cuma wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomon. Yo wedi kuwe mergo kowe ora paham men tomon ngono. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten kes gergarame kes. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kula derenge mriki iku madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi, cuma saya banding-bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum napa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan ngeten. Dia punya syair begini, kula nu hafal saya. Ya Allah, kosa qalbi wa daqat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bait keduanya, ta'azumani zambi, falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula mboten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida, mboten murke wae guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula niku kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetap roh jek akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayyisin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok ora entuk ngono, paham. Jadi ya kanca ini kan ora gunane maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok ora entuk. Maksudnya kanca sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya, Gusti Ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bun neraka, Mustafa ya misalnya bun neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aidin. Andai kan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aidin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sedekah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng kowe ora karo aku. Aku untuk kanca anyar, kanca gablek yang kanca. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dijaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i wa in tantakim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aidin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku diseu golek bola tapi ora entuk. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah diboleh imam.
Tak golek ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Rada ora cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim minni. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tomo. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka terus kula golek isi inter Gusti bingung Abu Nawas lan mau pamayar ham napa? Siwaka. Wa intatrut pamayar ham siwaka kan isih golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora tak kitab nomut. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya dia salat subuh, sorene tuku kapan? Sorene tuku napa? Ditakoki Mbah De, "Kak tuku kapan kok opo?" Ya kok mati sesuk, der tenang ya. Dari kok mati napa? Wah ora ngarep mati mos. Bareng dhewe bar salat subuh terus kandha adike. Ale kabil kabni. Nek kapan ku jupuk? Bareng dijupuk terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kabudut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan enggak. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali jadi Imam Ghazali roh mati wis yo mending perjalanan menuju imam itu. Jadi itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus bak kabudut. Wah, seramutu. Ya, tapi di bangku itu enggak ora jelas, ora jelas pisan. Lah itu yang enggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya sinten Imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan gak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan gak mungkin. Jadi terus malam itu langsung coba menuju sinten Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, sudah tidak terlambat sudah berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya banter-banter. Itu telepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang, jadi akhirnya tidak terlambat. Buat ini penting kolaborasi. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mosok akhirat itu tidak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayyidin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka.